Oh, nggak ngerti bunyinya. Kamu nggak paham. Saya mau dengar kamu. Saya mau dengar argumentasi Kamu tahu apa. atau tidak tahu? Kau tahu atau Anda, tidak saya tahu? tahu. Apa. Coba. Jangan begitu. Coba Jangan kalau kau tahu. begitu. Kamu Kalau yang kau tahu membuka apa? Apa dalil. bunyinya coba? Apa bunyinya? Oh, nggak siap. Berarti kamu nggak siap. Apa bunyinya coba? Apa bunyinya? Ah, apa bunyinya Yohanes 11? Ayo. Sok cantik. Jadi, yang saya pertanyakan di sini, latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Gitu. Anda mengatakan bahwa latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena apa tadi Anda bilang? Kebencian. Berarti penyaliban itu karena faktor kebencian. Ada sudah dua ya teman-teman. Yang tadi karena iri, cemburu yang tadi. Karena cemburu, karena mereka tidak ingin Yesus itu menjadi raja juga. Terus kemudian yang kedua, tadi karena apa? Yang kedua tadi karena kebencian. Kita belum menemukan nih, karena adanya dosa waris. Sudah dua Kristen yang naik. Latar belakang orang Yahudi, Ya, imam kepala kenapa? mahkamah agama ingin menyalib Yesus itu yang pertama karena kebencian, karena satu karena iri. Belum ada yang menjawab karena dosa. Cuma kenapa diturunkan? Oke, silakan saudara buka kamera, silakan. Salah, Dia nggak- kenapa diturunkan tadi? Kamu takut ya? Bukan dong. Saya mencari orang yang berkelas. Ayo buka kameranya. Itu kelas tadi sudah. Waduh, yang begitu kau katakan berkelas. Buka kameranya, saudara. Buka kamera. Parah semua ini. Latar belakang orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Kau parah. Kan yang tahu tentang salib itu mereka, bukan kalian. Kalian kan ini hanya korban dari penjajah Belanda aja nya. Oke, sudah dua teman-teman, hitung ya. Hitung, kita debat mudah-mudahan bisa sampai jam 2. Kita hitung ya, sudah dua. Dan tidak ada di antara dua ini yang menjawab bahwa latar belakang karena dosa waris. Oke. Naikkan lagi Kang. Ayo Kang, semangat Kang. Benar Rahma, semangat. Halo, selamat malam. Ya, kripto di sini. Ya, silakan buka kamera. Saya memberikan pendapat, bukan memberikan wajah. Buka kamera dulu. Syarat diskusi di sini buka kamera. Syarat diskusi di sini buka kamera. Bukan modal congor. Oke. Kalau Anda tidak mau buka kamera, Anda boleh di bawah. Nyimak di bawah, pegang pulpen. Pegang pulpen, nanti kalau sudah pintar baru naik ke sini. Turun semua. Ini teman-teman gimana dong? Saya sedang ingin bantu untuk melakukan pembibelan. Kabarkanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ini saya penonton ada 9.000 di YouTube juga, alhamdulillah. Saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk menjual agama Anda di sini. Mana tahu laku. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam bang, aku Islam bang, turunin lah bang. Masya Allah. Waalaikumsalam. Makasih bang ya, istiqomah ya. Iya bang. Silakan. Halo saudara Hotmawati Manurung. Astagfirullahaladzim. Maaf. Iya, itu apa kabar? Silakan, kita kasih ruang untuk teman-teman Oten melakukan pembibelan di sini. Silakan bibelin jemaat saya ada 9.000-an, begitu juga yang ada di YouTube. Kita lihat nih, kita mau menakar nih, apakah betul latar belakang penyaliban itu karena dosa waris? Atau dosa waris itu nanti muncul dipagetkan belakangan. Ayo, silakan. Latar belakang penyaliban. Kalau Anda gagal di sini maka gagal seluruhnya.
Allahu Akbar. Kalau Anda gagal di awal ini, Anda gagal kemudian di konsep awal, maka gagal seluruhnya. Yang lainnya itu tinggal hoax aja. Ini kalau tumbang di sini, maka tumbang semuanya. Halo, saudara Ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya, teman-teman? Bu Darni. Oh, Ibu Rasmi. Silakan buka kamera, Bu Rasmi. Harus ya buka kamera. Iya dong. Buka kamera. Silakan. Biar kecantikannya itu membahana. Nggak cantik kok. Iya, teman-teman Kristen bilang ibu cantik. Enggak. Ayo, silakan buka kameranya, kita diskusi santai. Kristen yang lain standby di bawah ya. Alamak cantiknya. Kayak bintang film. Baik kan cerita kau Iya. Jadi Bu Rasmi, berbicara mengenai penyaliban, Kristen juga mengusung tentang penyaliban, bahkan salib ini adalah pondasi awal agama kekristenan itu kemudian hadir di muka bumi ini kan ya. Karena dengan konsep salib, orang Kristen ini mengaku diselamatkan. Kalau di Islam, latar belakang mereka ingin menyalibkan Nabi Isa alaihissalam karena kebencian. Betul itu yang disampaikan tadi, itu karena mereka benci, mereka tidak senang kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka membuat makar terhadap Nabi Isa, berupaya ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian Allah mengangkat beliau. Inni mutawaffiq wa rafi'uka. Nabi Isa diangkat karena latar belakangnya kebencian, bukan karena mau punya visi atau misi menyelamatkan. Nah, di Kristen harus juga memberikan penjelasan apa yang melatar belakangi sampai ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala mahkamah agama ingin membunuh Yesus, ingin menyalib Yesus. Silakan. Matius 26 ayat 59. tidak ayat iya ayat 59 itu dikatakan imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Jadi di situ kan memang di situ imam-imam kepala ini sengaja mencari saksi palsu supaya Yesus ini dihukum ataupun disalibkan, kan begitu. Jadi karena Yesus mengaku sebagai anak Allah, jadi mereka menuduh Yesus menghujat Allah gitu. Jadi itulah alasan orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus, karena Yesus mengaku sebagai anak Allah gitu. Oke, tepuk tangan dulu Bu Rasmi. Jadi tadi itu yang pertama teman kita naik karena merasa disaingi, yang kedua karena benci, yang ketiga karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Jadi tidak ada karena dosa waris kan? Itu untuk menebus dosa waris, itu rencana Allah, bukan penyebab. Latar belakangnya orang-orang Yahudi adalah karena melihat Yesus mengaku sebagai anak Tuhan, sehingga mereka benci, mereka merasa tersaingi. Lalu Bu Rasmi mencoba menarasikan bahwa itu rencana Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah kalau itu rencana Tuhan, kenapa imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat nih, ahli kitab, tidak menyalibkan Yesus karena alasan itu? Kenapa justru orang Kristen yang hidup 2000 tahun kemudian yang lebih tahu tentang kitabnya Yahudi?
Sementara yang digelari ahli kitab adalah yang punya kitab. Yang mengerti tentang kitab Tanakh adalah Bani Israel. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, dan juga mahkamah agama. Kenapa mereka justru tidak menggunakan dalil Kristen sebagai alasan untuk menyalibkan Yesus? Silakan. Kenapa tidak menggunakan dalil Kristen sementara yang punya kitab adalah orang Yahudi gitu ya? Ya. Yang punya kitab orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat, bukan orang Israel. Israel beda dengan orang Yahudi ya. Kalau kita baca di sini, orang Yahudi itu adalah ahli-ahli Taurat. Gitu. Iya, dia ahli Taurat. Kenapa mereka nggak tahu tentang Taurat? Kenapa mereka membunuhnya karena kebencian? Dan kenapa Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu? Kenapa justru orang Kristen yang muncul belakangan yang sok-sokan? Matikan HP-nya satu bro, nih biar nggak double. Ya, kenapa justru orang Kristen yang sok-sokan mengatakan bahwa Yesus disalib karena dosa waris? Sedangkan ahli kitab sepakat membunuh Yesus, ternyata 1, karena kebencian, 2, karena Yesus mengaku anak Tuhan, 3, karena iri terhadap Yesus. Mana latar belakang karena dosa waris? Maksudnya bukan. Kan tadi Anda bertanya yang melatar belakangi orang Yahudi menyalibkan Yesus. Ya, yang melatar belakangi orang Yahudi menyalibkan Yesus itu memang karena perasaan benci. Karena Yesus ini mengaku anak Allah. Ya kan? Terus kenapa bukan karena nubuat? Tetapi kalau itu Yesus datang ke dunia untuk menebus kutuk kitab Taurat ataupun kutuk itu ilmu dari dosa mana? ahli waris. Itu ilmu dari mana? Itu ilmu dari Matius 1 ayat 21. Ya, berarti di itu situ dari Kristen. Berarti itu dari Kristen, bukan dari mereka ahli Taurat ini. Bukan dari ahli kitab. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu bukan karena seperti yang Ibu ceritakan di Matius itu, enggak. Oke, karena Yesus juga mengatakan ahli-ahli Taurat itu bukan sebangsa yang bagus ya. Kan Yesus katakan kepada ahli-ahli Taurat, iblislah bapamu. Jika engkau keturunan Abraham, engkau pasti mengasihi aku. Yang ianya orang Yahudi ini, ahli-ahli Taurat ini bukan keturunan Abraham, kan begitu. Jika engkau keturunan Abraham, pasti engkau mengasihi aku. Kan begitu kata Yesus. Nah, dari kalau situ mengasihi, kita ambil kesimpulan. Kalau mengasihi berarti tidak mau nyalib Yesus kan? Iya, itu berarti keturunan Abraham. Berarti kalau Yesus dikasihi, maka dia tidak akan disalibkan. Iya. Nah, berarti lagi-lagi latar belakangnya karena mereka tidak mengasihi. Sudah ada 4 ini. Sudah 4 ini. Karena benci, karena merasa tersaingi, karena menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, dan yang ketiga, karena mereka tidak mengasihi Yesus. Mana dosa waris mana? Mana? Dosa waris itu tujuan Allah, rencana Allah gitu loh. Untuk menebus. Dari mana Anda untuk tahu? menebus. Ilmu itu dari Iya, mana? Karena sudah dikatakan di Matius 1 ayat 21, Maria akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus. Dia yang dosa. akan untuk menyelamatkan umatnya. Ya, menyelamatkan. Betul itu. Dia kan datang memang menyelamatkan umatnya. Bagaimana cara umatnya selamat? Kalau umatnya percaya dia adalah rasul, utusan Tuhan kepada mereka. Itu selamat mereka. Yang saya tanya ini latar belakang yang kontradiksi, yang tidak berkesesuaian dengan misi gereja hari ini. Menerima Yesus
dosa dihapuskan karena Yesus mati di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa. Itu konsep gereja. Sekarang yang membunuh Yesus tidak sama sekali, jangankan dengan tujuan itu, memikirkan sedikit pun tentang dosa waris sehingga mereka ingin menyalib Yesus, itu tak ada. Jadi Kristen ini dari mana asal usulnya? Kok muncul agama aneh yang tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan berdasarkan dengan dalil Bible itu sendiri? Oke, kenapa hukuman Yesus itu disalib? Itu kan pertanyaannya, kenapa hukuman Yesus itu disalib? Latar belakang Karena kenapa memang Yesus disalib? Karena memang pada zaman itu hukuman orang jahat itu disalib. Berarti Memang latar itu belakangnya karena hukuman. dianggap Yesus ini penjahat, Ya. bukan karena ingin nebus dosa. Yesus ini difitnah Iya, kan berarti tadi karena dikatakan orang-orang Yahudi mencari saksi-saksi palsu. Berarti karena karena mereka membuat saksi palsu. Iya, karena memang dosa warisnya mana? itu tujuan Allah, Nah, dari mana? Dari mana ibu tahu? Dari mana ibu tahu? Anda nebeng dari kejadian yang terjadi di bangsa lain dengan konsep agama Anda. Anda nebeng dari kejadian tersebut demi untuk melancarkan aksi-aksi penebusan dosa yang Anda anut dengan mengambil tragedi yang terjadi pada bangsa lain, di mana bangsa pelakunya itu tidak menjadikan itu sebagai latar belakang. Berarti ini karangan bebas berarti. Kalau menurut Alkitab, Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Nggak ada urusan kan? Itu latar belakang penyaliban dulu yang kita bahas ini. Ya maksud saya hubungan kami dengan orang Israel gitu loh. Ya Apa karena hubungannya? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman menjadikan segala sesuatu ataupun menciptakan langit dan bumi dan manusia. Firman itu menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus. Jadi itu kami konsep. dengan orang Israel, kami Itu dengan orang konsep yang Israel itu muncul. satu Tuhan. Iya, itu bumbu-bumbu dari Kristen. Itu bumbu-bumbu. Jangankan hal seberat itu, tentang penyaliban ini aja keteteran Kristen sedunia. Keteteran. Latar belakang Bukan. orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Anda sudah menyebutkan kebencian, karena iri, karena menganggap Yesus itu menghujat Elohim, terus kemudian karena tidak mengasihi Yesus. Sudah empat alasan ahli kitab nih menyalib Yesus dengan 4 alasan ini. Kita sedang mencari alasan ahli kitab yang memiliki perjanjian lama, pemilik perjanjian lama. Kita cari alasannya tentang dosa waris. Sudah 4 alasan tentang dosa waris belum muncul nih. Masih gagal nih Kristen, masih gagal membuktikan nih. Gugur nih penyaliban. Oke, Gimana dong? jadi saya rasa kita tidak perlu mencari-cari alasan ahli-ahli Taurat ataupun orang Yahudi untuk Dia yang punya menyalibkan kitab. Yesus. Dia yang punya Sebentar. kitab, dia yang punya kitab. Iya bentar, biar aku jawab dulu. Iya biar aku jawab dulu ya. Jadi kita buka dulu bagaimana tanggapan Yesus mengenai ahli-ahli Taurat, bisa kita buka di Matius 23 ayat 13 ya, ayat 13, Itu hanya 14, karena mereka 15. Itu hanya karena mereka tidak mau menjalankan isi dari Taurat. Tidak ada hubungannya. Iya, Gak ada hubungannya dengan dulu. itu. Iya, bentar dulu aku baca. Jadi ini Yesus, perkataan Yesus tentang ahli-ahli Taurat ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk ke dalam Paulus untuk lah itu. merintangi mereka. Itu Bukan Paulus ini yang perkataan Yesus. Iya, Bukan tapi ini Paulus yang perkataan disinggung. Paulus yang disinggung itu. Bukan. Paulus. Bukan di sini belum di sini Paulus belum ada ya. Bahkan Ahli bahkan Taurat. cerita Paulus itu ahli Taurat.
Orang Enggak, Farisi. maksud aku Matius, ini bacaannya Matius, Bang Juma. Jadi di Matius, Paulus belum ada. Paulus itu ada di Kisah Para Rasul ataupun setelah Yesus Iya, naik ke tahu, surga. paham. Saya ngerti, Bu, saya ngerti. Ini kita sedang berbicara latar belakang. Kristen muncul tiba-tiba mengusung tentang penyaliban. Mari kita senter, kita sorot. Apa sih? Kenapa sih ahli kitab, sang pemilik kitab ini ingin menyalib Yesus? Ada apa? Sudah 4 jawaban. Karena tidak mengasihi Yesus, karena membenci Yesus, karena iri terhadap Yesus, karena dituduh menghujat Tuhan. 4. Mana ini yang dijual sama Kristen? Mana? Jualan Kristen mana? Dosa waris ditebus di atas salib mana? Latar belakang itu mana? Kosong. Kosong. Gak ada. Ada. Bukan, itu kalau untuk menebus dosa waris, Itu buatan gereja. itu rencana Allah, gitu. Iya. Itu rencana Allah, bukan Yang itu tahu yang itu melakangi orang Yahudi. yang tahu tentang rancangan Allah, rancangan Tuhan itu yang punya kitab. Mereka disebut ahli Taurat, mereka disebut ahli kitab karena mereka paham kitab. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 23 yang ibu singgung tadi. Baca. Orang-orang Farisi, ahli kitab, orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan kamu mengikuti perbuatan mereka. Artinya Yesus tahu kalau orang ahli Taurat, orang Farisi itu paham betul tentang Taurat, paham betul tentang kitab Tanak. Jangan kau ikuti, karena mereka tidak mempraktekkan. Makanya jangan ikuti. Andai saja mereka mempraktekkan kitab Tanak, ikuti. Nah sekarang permasalahannya Kristen nongol dari Barat, dari Roma, tidak ada hubungannya dengan kitabnya orang Yahudi. Tiba-tiba saja mengusung suatu konsep selamat karena Yesus disalib. Sementara latar belakang penyaliban itu nol. Tidak ada tentang dosa waris sampai dia disalibkan. Yesus, ya paman, yuk sudah tiba waktunya. Apa paman? Kamu kan sudah menubuatkan kau disalib untuk menyelamatkan. Oh iya, ayo kita rapat. Siapa yang mau melakukan eksekusinya? Ambil tiangnya, semua kita siapkan. Kapan, jam berapa kita lakukan? Kemudian nggak ada, itu nggak ada. Ibu sendiri mengatakan karena mereka nggak mengasihi Yesus, bukan karena adanya dosa waris. Yang tadi si IGE yang sok-sok tahu itu, yang sok pintar tapi otaknya otak kalomang. Dia mengatakan karena kebencian. Yang satu lagi karena imannya sendiri, karena iri. Karena Yesus punya kerajaan sendiri, mereka merasa tersaingi. Mana? Oke. Jadi begini, bentar ya, biar aku jelasin ya. Jelasin. Jadi penyelamatan umat manusia itu, penebusan dosa kutuk atau dosa waris itu terjadi setelah Yesus mati di kayu salib. Setelah Yesus mati di kayu salib. Bu, Anda ngerti nggak? Di dalam Markus 2 nomor 5, apa kata Yesus? Dosamu telah diampuni. Lalu untuk apa kau disalib lagi? Matius 9 nomor 2, dosamu telah diampuni. Lukas 7 nomor 48, dosamu telah diampuni. 1 Yohanes 1 nomor 9, dosamu telah diampuni. Kisah Para Rasul 3 nomor 19, dosamu telah diampuni. Dan itu tidak ada penyaliban dosa-dosa orang itu, kata Yesus, telah diampuni. Lalu buat apa lagi ada penyaliban? Ini cuman drama yang dijual oleh orang-orang Farisi kepada orang Roma yang gemar berdosa. Oke, boleh aku jelasin? Ya, jelasin lagi, silakan. Oke. Jadi dosa kutuk waris yang diwariskan oleh Adam dan Hawa itu karena pelanggaran Adam dan Hawa. Itu dari Kristen. Itu yang ditebus.
latar belakangnya ada nggak Bukan. itu? Latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus ada nggak itu? Ada nggak alasan Jadi itu? bentar dulu Bang Cuma. Jadi yang Enggak, ya saya ditebus tanya. itu Ada nggak alasan itu sampai orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Ada nggak alasan itu? Atau itu karangan Kristen? Ada nggak? itu karena untuk menebus Iya, ada nggak latar belakang manusia di itu? zaman kitab Taurat. Ada nggak latar belakang Bukan- itu bukan yang menebus. menyebabkan? Bukan Ada nggak menebus latar orang belakang? Kristen. Bukan, Ya, bukan. Ada bukan nggak latar menebus- belakang itu? Bentar dulu, biar aku jawab Itu kan dulu. cuma alasan ya. orang Kristen doang untuk melancarkan Iya, Pak. aksi ajaran kekaisaran Romawi agar dianut oleh semua orang. Tapi latar belakang penyaliban apakah ada itu? Tadi sudah 4 nih. Kebencian, iri, tak ingin Yesus jadi raja. Yang keempat karena tidak mengasihi, dianggap menghujat Elohim. Ada nggak latar belakang karena dosa waris Adam? Oke, jadi biar aku jelaskan dulu ya. Hmm. Jadi kalau Yesus mati di kayu salib itu bukan menebus orang Kristen, tetapi menebus orang-orang di zaman Perjanjian Lama ataupun kitab Taurat, nabi-nabi, raja-raja Israel. Itu konsep ibu. Dari Sekarang kitab- pertanyaan saya, Enggak, bentar ada nggak dulu. hal itu melatar belakangi Bentar. penyaliban? Ada nggak? Ada Iya, tuh nggak ada? itu yang Di mana? Di mana? melatar-belakangi, Di mana orang karena Yahudi mengatakan itu pada saat itu bahwa Yesus harus mati Hukuman. untuk dosa-dosa kita? Di mana tertulis? Yesaya itu tercatat Kok di jadinya ke Yesaya, Mama? Kenapa Tuh. larinya ke Yesaya? Yang saya tanya, ada nggak latar belakang orang-orang Yahudi sebagai eksekutor yang melimpahkan kemudian beban itu kepada orang Roma pada saat itu, bahwasanya Yesus harus mati untuk dosa-dosa kita, dosa dari nenek moyang kita, Adam? Ada nggak latar belakang itu? Atau itu karangan gereja aja? Oke, jadi kan itu tadi Anda sudah katakan perkataan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat, iblislah bapamu. Nah, iblis Kan begitu bapakmu. kata Yesus kan? Sampai Iya, kamu ingin iblislah membunuhku. bapamu. Berarti latar belakangnya, dengar. Berarti latar belakangnya Yesus ingin disalibkan karena adanya orang-orang yang bapaknya iblis. Bukan karena dosa Iya. waris. Bukan Jadi karena dosa waris. Berarti mereka ini si ahli Taurat ini adalah penyembah iblis. Artinya penyembah jika iblis penyembah inilah. iblis, Penyembah iblislah yang bermusuhan berarti dengan latar belakang. Yesus. Berarti latar belakang penyaliban karena ulah penyembah iblis. Betul? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Nah, Bukan. lu tadi ibu sendiri yang mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu sampai kamu ingin Iya. membunuhku. Yohanes 8:37 Iya. sampai 44. Nah, berarti latar belakangnya Jadi, karena bentar. latar belakangnya karena anak-anak iblis. Latar Iya, belakang karena penyaliban. anak iblis ya. Nah. Oke. Jadi karena anak iblis berarti Sudah 5, anak teman-teman. iblis bukan yang punya ahli Taurat kan? Sudah Bukan 5, yang punya teman-teman. ahli Taurat. Ya. Alasan Anak iblis alasan- bukan punya alasan penyaliban. kitab Taurat. Sudah 5. Alasan penyaliban sudah 5. Yang pertama, ketakutan kerajaannya disaingi oleh kerajaan Yesus. Yang kedua karena kebencian. Yang ketiga karena ingin Yesus menghujat Tuhan. Yang keempat karena kebencian. Yang kelima karena anak-anak setan. Mana karena dosa waris? Silakan. Oke. Jadi tadi kan kita sudah jelas bahas nih, iblislah bapamu, kata Yesus kepada ahli Taurat kan. Berarti apakah menurut Anda yang punya kitab Taurat itu anak iblis? Orang Yahudi, ahli Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada Israel atau orang Yahudi? Orang Yahudi yang anaknya Israel itu Apakah nama lain menurut daripada Anda- Yakub. apakah Bani menurut Israel, apakah Bani menurut Israel. Anda Israel membapakan iblis? Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang berdarah Yakub, berdarah Israel, tapi berkarakter iblis. Itu maksudnya. Orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang ingin melakukan keinginan iblis. Nah, Anda sudah mengatakan
ada lima, Jelas-jelas ada Yesus katakan, Eh. jika Abraham bapamu, pasti engkau mengasihi aku. Ya, Iblislah bapamu, artinya bukan keturunan Abraham. Yakub keturunan Abraham. Anda katakan tadi Yakub, kepada keturunan Yakub diberikan itu kitab Taurat. berarti Anda ingin mengatakan berarti ini ahli-ahli Taurat ini bukan yang punya kitab Taurat. Berarti Karena Anda Yesus ingin mengatakan mereka iblis bapamu. berarti Anda ingin mengatakan Sementara bahwa kitab Taurat diberikan kepada Israel, bukan kepada anak iblis. Kan gitu. Oke. Israel Berarti adalah umat dengan pilihan kata lain, Allah. berarti dengan kata lain Anda sudah mengakui bahwa seluruh yang terlibat terhadap penyaliban itu adalah iblis, betul? Iya. Jadi Allah Bagus. memanfaatkan anak-anak iblis gitu. Hah? Dari mana Anda mendapatkan ilmu itu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu itu? Karena sesuai konsep yang tercatat dalam Alkitab. Ya, di mana itu tertulis Tuhan menggunakan anak-anak iblis untuk menebus dosa Kristen? Di mana itu? Ya karena sudah Yesus Kok karena katakan. terus? Kenapa Oke, jadi ngarang Yesus terus ini? katakan di Ada 5 ya Matius. teman-teman. Yang Ya, terakhir di ini karena Matius, di mana nih karena ya? anak iblis. Sudah 5. Belum ada dosa waris. Memanfaatkan karena sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwasanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tua-tua dan kepala-kepala akan membunuh Yesus gitu. Jadi Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, tercatat di Matius berapa ya? Pemberitahuan nih kita buka di Matius 17 ayat 22. Ya, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Oke, kita yang di Matius 16 ya, biar jelas dicatat di situ. Ahli-ahli Taurat. Oke, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya kalau orang Farisi dan ahli Taurat dan imam-imam akan membunuh Yesus. Gitu. Jadi sebelum itu pengantar dari penulis buku Matius. Sekarang yang saya tanya latar belakang orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu sudah 5 nih, tapi belum ada alasannya karena dosa waris. Belum ada. Bu, itu bukan alasan, Bang Juma. Dosa waris itu bukan alasan, tetapi dibebaskan. Dari mana Kristen dapat itu kalau bukan? Dari mana Kristen dapat? Dari mana Kristen dapat ilmu kematian Yesus untuk menebus dosa waris? Kalau mereka yang punya kitab tentang Adam itu tidak melatar belakangi penyaliban terhadap Yesus itu karena itu. Lalu dari mana Kristen dapat ilmu hitam itu? Bukan ilmu hitam, dari mana ilmu hitam itu? Ilmu hitam kalau tidak ada ajaran. Bukan. Tidak ada ajaran yang tertulis. Di mana dikatakan orang-orang ahli Taurat ingin membunuh Yesus karena dosa waris dari Adam ingin ditebus. Dan Yesus kalau memang betul Kristen, maka Yesus mengiyakan keinginan orang-orang Yahudi membunuhnya. Yesus, ya paman, mau dibunuh itulah karena sudah mau dihapuskan dosa-dosanya orang Kristen ini. Oh iya tertulis di Taurat, tertulis di kitab-kitab terdahulu bahwa kita harus mati untuk nebus dosa. Oke, tentukan jamnya, harinya. Tapi apa faktanya?
Seperti itu? Tidak sama sekali. Oke? Oke, Udah jadi 5 alasan. begini. Ada 5 alasan, belum ada satupun karena dosa waris. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena dosa waris. Aku bertanya dulu sama Bang Juma nih. Anda Oke, tahu nggak silakan. apa itu dosa waris? Dosa waris? Apa itu? Ya, Anda ngerti nggak Yang dosa saya tahu waris? harta waris. Enggak ngerti saya. Nah, itu dia. Tapi kan enggak Itu lagi. dia makanya nggak dapat. Apa itu dosa waris? Itu, ya, dosa waris itu sewaktu Hawa mendengarkan perkataan iblis, di situ Hawa memenangkan iblis. Akibat dari Hawa memenangkan iblis, iblis berkuasa membawa roh-roh manusia ke dalam neraka dan menyiksa roh manusia di neraka. Itu dia. Nah, jadi dan keturunan Adam dan Hawa juga mewarisi itu. Roh mereka dibawa iblis ke neraka dan iblis berkuasa. Oh. Karena Hawa mendengarkan perkataan iblis. Itu dia dosa warisnya. Loh, Jadi mana bunyinya di situ? Itu kan dosa Hawa. Itu kan dosa Hawa. Iya. Mana Tapi dalilnya menurut kalau dosa Alkitab, itu? Mana dalilnya kalau dosa itu diwariskan? Ya, itu tercatat di Kejadian 3. Keturunanmu akan Keturunan bermusuhan Aku dengan akan iblis. mengadakan- Bukan berteman aku dengan akan iblis. mengadakan permusuhan antara Permusuhan. keturunan Permusuhan. perempuan itu. Permusuhan kan? Bukan pertemanan. Tapi yang terjadi di Oke. Kristen pertemanan dengan iblis. Iblis menyalibkan Yesus untuk menghadiahkan keselamatan kepada temannya, yaitu Iteng. Berarti bukan permusuhan, tapi pertemanan. Kalau permusuhan ketika Yesus ingin disalibkan oleh iblis, yang namanya musuh pasti melawan, bukan malah berkongkol-kongkol. Karena itulah saya minta, kalau iblis menginginkan kemudian penyaliban, kalau iblis tidak bertemanan dengan manusia, maka penyaliban itu batal. Tapi kalau dia berteman dengan manusia, maka dia akan sukses. Artinya iblis berteman dengan Kristen, sehingga iblis memberikan hadiah penyaliban sehingga Kristen selamat. Di mana ceritanya Anda bisa mengatakan bermusuhan? Kalau pekerjaan iblis diterima sebagai jalan selamat, berarti Anda dengan iblis bersaudara dong, berteman dong, bukan bermusuhan dong. Iblis menginginkan penyaliban, Kristen menerima hasil penyaliban iblis. Ya, bertemanlah kalian, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Berarti betul kata Quran, kalian dan iblis bersaudara. Kenapa Anda menerima hadiah dari iblis? Kenapa? Kalau Anda bermusuhan dengan iblis. Oke, jadi yang diselamatkan waktu jadi. Yesus disalib, yaitu adalah orang-orang di zaman perjanjian lama, bukan orang Kristen. Orang Kristen nanti di akhir zaman. Lah itu dikatakan tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, kamu tidak diselamatkan. Kamu tetap mati di dalam dosa. 1 Korintus 15 nomor 17. Iya, tapi penghakiman untuk orang Kristen nanti di akhir zaman. Tetapi kalau penyelamatan manusia jadi tidak yang ada ditebus manfaatnya. oleh Tuhan Yesus, Berarti tidak ada manfaatnya penyaliban itu untuk Kristen. Itu ada. Iblis tidak berkuasa. Iblis tidak berkuasa lagi. Ada berarti Itu. iblis. Ada. Berarti iblis Tetapi- memberikan hadiah kepada Kristen. Bukan di saya, feedbacknya itu bukan di saya, Gimana tapi sih? di Berasmi. Bukan. Makanya saya mencari Gini. latar belakang penyaliban karena dosa itu mana dalilnya? Enggak ada. Tidak ada orang Yahudi. Imam Kayafas tahun itu bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa kita. Dia supaya bangsa kita selamat, maka Yesus harus mati. Selamat dari mana? Selamat dari penjajahan bangsa Roma. Bukan karena dosa waris. Latar belakang penyaliban terhadap Yesus itu adalah faktor ekonomi, bukan karena faktor dosa waris.
Makanya kalian orang Kristen babak belur mencari data. Di mana orang ahli kitab memiliki kitab, di dalamnya sudah dibuatkan, dan ahli kitab menemukan itu, sehingga dia berkongkol dengan Yesus. Yesus, ya paman, saatnya kamu mau disalibkan. Malah Yesus mengatakan, ketika orang-orang musuhnya ingin menyalibkan dia, Yesus mengatakan, inilah saatnya kuasa kegelapan. Jadi penyaliban itu kuasa kegelapan. Lukas 22 nomor 53. Nggak ada itu disalib karena dosa waris, itu nggak ada. Itu cuman muncul di gereja, penerus ajaran kekaisaran Romawi, supaya dunia masih menyembah kepada Theos, dewa mereka, dalam nama Yesus Kristus. Oke, kita Mereka buka menyembunyikan dulu. apa lagi? Kita buka dulu di Matius 27 ayat 51. Mundur dulu. Ayat 51. Mundur di nomor 18-nya coba. Baca dulu di situ. Percuma kita maju, 18-nya coba Anda baca. Apa dikatakan di situ? Tolong dibacakan. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dosa waris. Yang mana? Yang mana? 27:18. 27:18 itu bunyinya, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Karena dengki, bukan karena dosa Iya. waris. Iya, maksud saya keuntungan dari Yesus disalib itu ada Keuntungan. di Matius 27 ayat 51. Hah, Ya, saya baca ya. silakan. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, jadi inilah dia penebusan dari dosa waris, ya, orang-orang kudus bangkit. Itu. Masalah generasi. Apa Ya, pula itu? Nggak orang-orang nyambung. kudus bangkit. Orang-orang kudus yang mana ini? Orang-orang kudus mulai dari zaman Adam sampai Masalah generasi. di abad ke-1. Maaf Itu dia. ini ya. Jadi ataupun yang menganut kitab Taurat itu. Jadi itu sudah diselamatkan oleh Yesus. Ya, itu kegunaan dari penyaliban. Untuk mengeluarkan orang dari kubur. Ya, untuk menyelamatkan orang-orang kudus dari dalam neraka yang Iya, dipenjarakan oleh iblis. Gitu. Jadi di situ iblis sudah dikalahkan gitu. Iya. Iblis sudah dikalahkan. Aduh, parah ini, berat ini saudara-saudara, berat. Kalau sudah orang gereja yang ngomong, berat. Karena semua akan dicocok-cocokkan kemana-mana. Kalau Itu sudah dia, orang Bang. gereja Itu yang dia ngomong, memang Bang Juma. Tujuan dari penyaliban itu ya untuk membebaskan orang-orang kudus yang disiksa iblis di neraka. Itu tujuannya. Itulah kutuk dari kitab Taurat ataupun dosa waris. Itu. kita tunggu dulu, biarkan dulu si Congor ini bicara. Buka kameramu, Gimpe. Coba. Tadi, Udah dengar. nggak ada kelas lagi. Manusia separuh wanita, dengarkan. Tadi 5 jawaban dari teman-temanmu latar belakang penyaliban yang dianut, yang dilakukan, yang melatar belakangi ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalibkan Yesus. Adakah latar belakang selain daripada 5 hal tadi? Silakan. Baca Google. Baca Google-mu. Kamu mau melihat latar belakang yang mana dulu? Latar belakang orang Yahudi menyalibkan Yesus itu apa? Enggak usah. Baca aja Google-mu cepat. Ya, Latar baca belakang Google. orang Yahudi. Baca Iya, Google-mu cepat. Kita ada data ya. Ya, baca Google-mu. Silakan. Kalau kamu lihat dalam latar belakang Yahudi, orang Yahudi yang Farisi ya, yang mencoba untuk
Menyalib, membunuh menyalibkan Yesus. Yesus, pasti ada alasannya jelas. Ya, baca di Dalil-dalilnya Google. ada. Iya, Dalilnya silakan baca. ada. Baca Google-nya langsung. Matius 7 ayat 29. Apa Baca, tertulisnya kamu di buka situ? ya. Ya Matius baca 23. baca Nanti dong, kamu baca buka. dong. Baca Matius 3 ayat 1 sampai 6. Baca. Kemudian Yohanes 10 ayat 33. Jadi dalilnya semuanya ada, ya. Coba Itu kau bacakan. Bacakan satu. Kalau antum minta, Bacakan itu kalau satu. antum minta dalam Misalnya latar belakang Yohanes 10 nomor 33. Silakan. Ya. Sabar dulu. Juma, santai. Itu latar belakang yang antum minta dari sisi orang Farisi. Nah, saya sudah Iya. paparkan ya. Iya. Saya sudah paparkan itu. Nah, sekarang Jadi Anda alasannya ada tidak karena Sekarang- dosa waris? Sekarang yang membawa narasi dari dosa waris siapa? Ada enggak kemudian dosa Di waris? mana Kutanya dulu. dasarnya? Ya, di mana? Di mana itu siapa? Kutanya dulu, ada Siapa? enggak? Ada tidak? Ada atau tidak ada? Siapa? Aduh, kau ini separuh wanita memang begini. Kok laki-laki separuh wanita itu gitu. Saya bertanya samamu, ada enggak latar belakang orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab, ingin menyalibkan Yesus karena dosa? Makin kelihatan kau itu penyuka sesama jenis. Aneh-aneh aja. Ayo, Oten yang lain, saudara ini sudah nggak bisa dia. Situ aja mutar-mutar. Berasmi ini nggak bisa. Dia hanya entah kemana-mana perginya, kuburan terbuka, orang kudus keluar. Saya berbicara mengenai latar belakang. Biar yang agak berkelas sedikit. Silakan naik yang Oten yang lain yang bisa berdiskusi. Jangan kayak ITG itu. ITG itu cari mangsa dia tuh. Buka dada segala macam supaya ada yang laki-laki yang tergiur sama dia kayaknya. Semakin muncul KW-KW-nya ngomong. Bicara saja kemayu kayak gitu. Laki kok kayak perempuan. Selamat malam Mas. Iya. Malam juga ini- Mas. Saya cuma mau nanya aja satu. Saya mau tidur soalnya. Kan ini masih muda, masih penasaran, butuh pelurusan aja. Menurut jawabannya Mas Zuma gimana? Apa Ini- tuh? Apa tuh Mas? Sombong baru modal Google. Gila. Udah modal kayak gitu antum-antum. Google aja. Sok songong. Buka baju lagi. Home ring. Dasar binatang. Di kisah para rasul Masalahmu apa bang? Ini berbicara mengenai apa? Kita bicara mengenai latar belakang penyaliban. Orang Kristen keteteran nih sekarang nih. Ketika Bang Suma bertanya apa yang melatar belakangi penyaliban itu bagi orang-orang yang menyalibkan Yesus itu apa? Ternyata sudah 5 alasan. Tak ada satupun alasan mereka. Sang ahli kitab. Sang ahli kitab, sang pemilik kitab. Yang dicomot-comot oleh gereja, oleh Kristen. Ketika ditanya, itu kan ada, itu kan nubuatannya nenekmu kiper. Yang punya kitab saja keteteran mencari alasan untuk menyalib Yesus. Kalian pandai-pandaian mengarang cerita. Sudah dinubuatkan di sini, karena sudah diceritakan di sini. Itu adalah rencana Bapa untuk nebus dosa-dosa kita. Mana ada latar belakang itu? Itu pandai-pandaian kalian aja. Nah sekarang saya butuh orang yang terpintar, yang tercerdas, yang paling menguasai Bible untuk berhadapan dengan saya berdiskusi materi ini. Al-Quran wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Latar belakang penyaliban, keinginan menyalibkan Nabi Isa alaihissalam karena kebencian orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka benci. Nabi Isa menyadari itu. Al-Quran menjelaskan itu. Ketika kemudian orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah Nabi Isa maksudku, maka Nabi Isa kemudian bertanya kepada kaumnya, siapa di antara kalian yang akan menolong aku? Falamma asa Isa, maka tatkala ketika Nabi Isa merasakan kemungkaran, mohon maaf. penolakan ini Bani Israel, tadi itu Nabi Isa kemudian bertanya, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku mengajarkan agama Allah ini? Nah, itu di Al-Quran. Nah sekarang di Kristen konon
Ini seperti simbol yang Anda bawa itu, gambar Anda itu, kalau saya malu memakai simbol itu, karena itu adalah simbol kutukan. Anda mengatakan dalam konsep agama saudara, bahwasanya penyaliban itu adalah untuk menebus dosa dan sudah dinubuatkan. Dinubuatkan di mana? Di kitabnya Yahudi. Oke. Berarti Yahudi terdakwa nih. Kebetulan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, memerintahkan kepada pemerintah pada saat itu, yaitu Kekaisaran Roma. Pertanyaannya muncul, benarkah konsep Kristen ini atau itu hanya bohong dusta yang diwariskan? Adakah latar belakang penyaliban itu karena dosa waris atau enggak ada? Nah, silakan saudara jelaskan. Enggak mas, ini saya tuh tadi nggak tahu kalau ternyata lagi membahas ini. Saya kira kayak bisa bertanya-tanya tentang Kristiani gitu loh. Saya kan baru pertama ini lewat, kok masnya pinter gitu. Saya mau tanya-tanya aja sebetulnya, bukan berkaitan sama ini gitu. Tapi Anda Kristen, saudara. Betul. Maksud saya tuh saya nggak berniat untuk membahas ini kak. Saya cuma mau nanya aja, siapa tahu masnya ada jawaban gitu loh. Soalnya kan saya nggak nanya ini sebetulnya. Ini ada Itu. ini ada Kristen nih, ada Kristen di tengah-tengah kita nih. Coba Anda tanya. Iya, oke. Silakan. Makasih kak ya. Iya. Ini silakan. turunnya bagaimana ya? Enggak, ini ada Kristen naik. Silakan Anda tanya, mungkin dia tahu. Apa yang Anda pertanyakan, mungkin Kristen tahu. Silakan.